Halo, selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya, itu terkait dengan langkah penting untuk mendapatkan judul skripsi atau tesis. Jadi ada 25 orang yang mendm kita dan berkonsultasi terkait dengan judul skripsi itu. Udah kita kumpulkan dan ada di bidang hukum pidana itu ada 13, kemudian bidang hukum perdata ada 2, selanjutnya di bidang hukum bisnis itu ada 5, bidang hukum administrasi negara ada 3, bidang hukum tata negara ada 1, dan bidang hukum acara ada 1. Jadi ada di beberapa universitas yang menjadikan hukum acara ini sebagai konsentrasi tersendiri. Nah, konsentrasi tersendiri itu. Nah, kalau misalnya di Medan tuh ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya, atau UMSU itu menjadikan hukum acara itu sebagai konsentrasi tersendiri. Jadi ada. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang judul skripsi di bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana. Jadi pada video sebelumnya kita udah menjelaskan ya kawan-kawan terkait 5 langkah penting untuk mendapatkan judul skripsi. Oke, kita review lagi supaya ingat. Yang pertama itu kawan-kawan harus merenungkan, memikirkan apa yang menjadi konsentrasi kawan-kawan untuk meneliti atau menjadikan menjadikan bahan untuk mengkaji skripsinya itu di bidang hukum mana itu. Nah, apakah dia di bidang hukum pidana, perdata, bisnis, administrasi negara, HTN, hukum acara atau apa, itu terserah. Nah, itu harus dipikirkan juga. Mudah-mudahan udah dipikirkan dan 25 orang ini telah memikirkannya. Oke. Nah, selanjutnya setelah dipikirkan, nah tentukan apa yang mau diuji. Nah, apa yang mau diuji? Apakah itu putusan? Apakah itu undang-undangnya? Hubungan hukum mungkin, atau sistem hukum, atau mau mengkaji terkait dengan lembaga negara, wewenang lembaga negara mungkin, atau peran lembaga negara. Nah, itu harus dipikirkan juga. Nah, selanjutnya apa yang mau dikaji. Oke. Nah, setelah menentukan apa yang mau dikaji, nah baru nanti selanjutnya langkah ketiga kita tentukan isu hukumnya. Gitu. Misalnya yang mau ditentukan, mau dikaji itu adalah adalah putusan tuh, putusan. Nah, di dalam putusan itu kan mungkin terdapat tuh beberapa isu hukum tuh, beberapa isu hukum. Nah, bisa dilihat di pertimbangannya mungkin, atau di dakwaannya itu kan ada beberapa isu hukum. Nah, dalam dakwaan, misalnya dakwaannya itu dakwaan alternatif misalnya, kan seperti itu. Nah, itu kan berarti ada lebih dari satu isu hukum. Nah, contoh misalnya kasus yang sekarang itu kasus Ferdy Sambo ya, kasus Ferdy Sambo atau kematian Brigadir C. Itu kan ada beberapa isu hukum di situ. Nah, isu hukumnya ada pembunuhan berencana, kemudian isu hukum terkait dengan kekerasan seksual. Nah, selanjutnya isu hukum tentang penyiksaan. Nah, kemudian obstruction of justice. Nah, kan itu ada isu hukumnya yang dia udah terbukti dengan dibuktikannya pemecatan terhadap beberapa oknum polisi, itu berarti obstruction of justice-nya kan udah
udah lebih terbukti dia itu kan. Nah, udah jelas dia itu. Nah, tapi kalau untuk yang seperti pembunuhan berencana kan kita pakai azas praduga tak bersalah, artinya bahwa sebelum ada putusan yang menentukan dan itu ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka dia belum dianggap bersalah. Nah, kan seperti itu. Tapi yang udah jelas itu tentang penghilangan bukti ya, atau obstruction of justice, itu jelas tuh. Oke, itu jadi ada beberapa isu hukum tuh kasus Ferdy Sambo, nah, seperti itu. Nah, setelah kita nanti tentukan isu hukumnya, selanjutnya dari beberapa isu hukum itu kita bisa rumuskan masalah. Ada beberapa rumusan masalah itu nanti gitu. Nah, oke. Nah, rumusan masalah. Dari rumusan masalah itulah nanti itu mulai nampak itu judul mana yang mau kita angkat sebagai judul. Nah, seperti itu. Itu nanti kita bahas. Nah, oke, untuk yang sekarang, nah lanjutan dari video sebelumnya, ya kita bahas terkait dengan judul-judul yang udah kawan-kawan usulkan ya. Bukan judul sih sebenarnya, terkait dengan bidang pembahasan gitu. Nah, jadi di bidang hukum pidana ada 13. Dalam video ini nggak semuanya kita bahas karena kita khawatir nggak efektif. Jadi dari 13 ini mungkin akan ada 6 atau 7 yang kita bahas. Nah, untuk yang sisanya itu bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi ini pada dasarnya ini yang kita jelaskan ini misalnya 7 judul ini ya pada dasarnya sama yang akan kita jelaskan lagi juga nanti ke judul-judul yang lain itu yang kawan ajukan. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama ada perdagangan orang. Kemudian yang kedua pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga dia ini mau mencari terkait dengan isu hukum pidana di desa. Kemudian yang keempat terkait dengan tindak pidana ITE. Saya masih cari juga mau judul apa. Kemudian yang kelima ada tindak pidana kekerasan seksual, dan yang kesembilan ada meninjau kembali penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Oke. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang telah memberikan usulan pembahasan itu coba pahami dulu ya. Saya kira kawan-kawan ini telah menjalani mata kuliah metode penelitian hukum ya. Dalam metode penelitian hukum itu coba pahami terkait dengan metode penelitian yuridis empiris dan metode penelitian yuridis normatif. Nah, pahami dulu tuh. Nah, pembahasan yang bagaimana yang menggunakan yuridis empiris dan pembahasan yang bagaimana pula yang menggunakan yuridis normatif metodenya. Nah, misalnya contohnya tuh, contoh sederhana. Nah, biasa kan kalau misalnya kita menggunakan kata efektivitas, di depannya itu judulnya ya, implementasi. Nah, kemudian efektivitas, implementasi atau penerapan, kemudian peran, misalnya itu kan biasanya itu lebih kepada yuridis empiris. Nah, efektivitas misalnya, nah kita kan mau melihat efektif apa enggak dia. Misalnya efektivitas penerapan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Efektif enggak penerapan e-tilang itu untuk mengurangi jumlah tindak pidana lalu lintas, jumlah pelanggaran lalu lintas. Nah, jumlah pelanggaran lalu lintas. Nah, efektif enggak e-tilang itu? Nah, itu kan bisa dikaji, itu masalah data lapangan. Masalah data lapangan.
Oke, itu dari yuridis empiris itu contohnya. Misalnya penerapan atau implementasi itu kan juga yuridis empiris gitu. Sudah diterapkan nggak undang-undang itu? Baik nggak penerapannya? Itu kan bicara empiris, bicara data kan, seperti itu. Implementasi undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya undang-undang pidana kekerasan seksual. Jadi harus ada data kekerasan seksual sebelum ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan sesudah. Itu kan harus dilihat tuh datanya. Penerapannya bagaimana? Itu efektif nggak undang-undang ini? Nah, itu kan bicara soal sosial. Yuridis empiris terkait dengan data sosial kita perlukan. Oke. Nah, kemudian normatif. Nah, normatif misalnya kita bicara tentang akibat hukum. Akibat hukum penghinaan terhadap presiden misalnya. Itu kan harus kita kaji. Tuh, hukum apa yang diterapkan? Ada nggak? Gitu. Nah, atau akibat hukum perdagangan orang misalnya. Perdagangan anak gitu. Orangnya ini anak ya, perdagangan anak gitu. Itu akibat hukum kan perlu dicari. Nah, atau hubungan hukum atau perbandingan hukum. Nah, gitu. Perbandingan hukum misalnya. Tindak pidana penghapusan kekerasan seksual di Indonesia dan di Amerika misalnya. Bagaimana di Amerika, bagaimana di Indonesia, atau tindak pidana lingkungan di Indonesia dan di Belanda itu bagaimana. Nah, itu kan perbandingan hukum. Nah, itu juga menjadi kajian normatif. Nah, jadi harus dibedakan dulu nih, dan kawan-kawan harus pahami juga, kita sama-sama pahami perbedaan itu. Oke. Nah, setelah itu kita masuk aja ke pembahasan terkait dengan sanksi pidana. Terkait dengan judul skripsi bidang pidana. Yang pertama, perdagangan orang. Jadi kawan-kawan tuh harus tadi udah disebutkan, pahami yuridis empiris, yuridis normatif. Nah, di dalam perdagangan orang ini apanya yang mau dikaji? Apakah penerapan undang-undang perdagangan orangnya gitu, atau tingkat perdagangan orang di Sumatera Utara misalnya dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, misalnya itu kan bicara tentang data itu. Nah, gitu. Efektivitas misalnya nih, perdagangan orang ini ada satgas khusus tuh, efektivitas satgas tertentu, misalnya satgas khusus perdagangan orang dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Nah, efektif nggak satgas ini? Nah, itu kan bicara empiris. Nah, atau dia mau bicara normatif, misalnya itu tadi perbandingan tindak pidana misalnya hukum, aturan hukum atau konsep tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan di Amerika. Jadi bicara tentang perbandingan hukum, itu bisa, itu normatif. Nah, atau kita mau mengkaji undang-undang pasal berapanya gitu. Nah, sesuai nggak dengan azas, atau azas apa yang diterapkan dalam pasal itu misalnya. Atau kita mau mengkaji putusan. Nah, putusan. Nah, jadi kalau misalnya mau mengkaji putusan itu bisa juga dari segi normatif. Nah, jadi harus dipilih dulu itu apa. Kalau misalnya dia mau kaji putusan, kumpulkan aja dulu putusan 3 atau 4 atau 5 putusan ya. Kumpulkan aja dulu, nggak usah dilihat dulu isinya, dikumpulkan aja dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, oke, itu tadi perdagangan orang. Yang selanjutnya, pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu pasal 128A. Pasal 128A. Nah,
ini juga apa yang mau dikaji. Nah, apakah penerapan pasal 128A-nya itu, atau mau dikaji efektif nggak pasal 128A itu untuk mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi. Itu yuridis empiris. Nah, kan gitu. Kan, atau mau kita kaji tentang azas apa gitu yang diterapkan pasal 128A ini. Azas apa misalnya. Gitu. Atau dipahami lagi nih, pasal 128A ini terkait dengan apa? Ada nggak diatur di negara lain hal yang sama gitu. Perbandingan hukumnya kan gitu. Nah, itu juga normatif tuh ya. Atau mau putusan tuh, misalnya udah ada nih putusan yang menerapkan pasal 128A, udah kaji aja putusannya, kumpulkan dulu ya misalnya putusannya, nanti kita bahas lebih lanjut untuk mengkaji putusan. Jadi tentukan dulu apa yang mau dikaji, apakah dia putusan atau apa yang mau dikaji. Nah, ingat yang video sebelumnya itu ada 5 angka, oke, ada 5 langkah. Langkah yang kedua itu kan tentukan apa yang mau dikaji. Langkah yang pertama renungkan apa yang mau dikaji, bidang hukum apa yang mau didalami itu untuk skripsi. Yang kedua tentukan apa yang mau dikaji di skripsi itu. Oke, itu dulu, tentukan dulu nanti apa, baru kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga pidana di desa. Jadi dia masih mencari nih isu pidana yang di desa. Nah, saran kami yang sederhana aja ya, yang gampang dan menurut kami sih putusannya itu nggak sulit dicari. Itu terkait dengan tindak pidana dana desa. Normatif aja, coba cari gitu. Kalau misalnya mau empirisnya, ya bisa aja dicari terkait dengan misalnya efektivitas penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dalam mencegah tidak pidana terhadap dana desa atau apa, ya terserah. Tapi saran kami lebih baik mengkaji putusan. Coba cari nanti putusan yang dia terkait dengan korupsi dana desa. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut setelah itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada tindak pidana ITE ya. Nah, tindak pidana ITE ini juga harus dibahas, harus ditentukan mau bahas apa. Kan banyak tuh yang terjerat undang-undang ITE, tindak pidana ITE. Kalau kami sih bilangnya itu korban undang-undang ITE. Kan ada banyak putusannya, boleh dikaji, atau mau mengkaji pasal-pasal yang dibilang pasal karet misalnya itu terkait dengan ujaran kebencian. Nah, itu kan banyak yang berpendapat bahwa itu pasal karet. Terus misalnya pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, coba bisa aja itu diuji tuh undang-undangnya. Bagaimana sih konsep ujaran kebencian di Indonesia dengan konsep ujaran kebencian di Amerika misalnya? Boleh tuh. Atau Indonesia dengan Belanda. Kan gitu. Indonesia dengan Belanda. Atau ASEAN tuh, yang terdekat Indonesia dengan Malaysia misalnya. Atau perbandingan hukum normatif. Bisa dikaji ya soal itu. Jadi tentukan dulu tindak pidana ITE ini mau mengkaji undang-undang kah, mau mengkaji putusan kah, atau mau mengkaji apa gitu. Dari segi empiris misalnya. Oke, dari tindak pidana ITE kita beralih ke selanjutnya, itu tindak pidana kekerasan seksual.
Nah, tindak pidana kekerasan seksual ini kan tuh luas tuh. Bisa terjadi pada perempuan, bisa terjadi pada anak. Itu banyak terjadi nih, perempuan dan anak ini sangat rentan mengalami yang namanya kekerasan seksual. Kemudian bisa juga terjadi pada laki-laki. Misalnya kemarin tuh viral tuh bahwa seorang anak SMA, seorang pelajar mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan atau wanita. Nah, itu terjadi kemarin. Kemudian kita bisa lihat juga kasus yang pernah terjadi terhadap karyawan Komisi Penyiaran Indonesia ya. Karyawan yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia kemarin sempat viral. Dia diduga dilecehkan oleh rekan sekerjanya yang merupakan laki-laki ya. Nah, itu juga kekerasan seksual juga bisa terjadi pada laki-laki. Nah, sekarang kita mau membahas apanya gitu. Apakah kita mau membahas putusan terkait kekerasan seksual misalnya, itu normatif, atau kita mau membahas terkait dengan efektivitas pencegahan kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi kita lihat efektivitasnya. Nah, efektivitas data kekerasan seksual sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu disahkan dan setelah disahkan. Nah, itu datanya gimana? Itu bicara tentang empiris. Jadi kawan-kawan mau yang mana? Nah, kalau tentang empiris tadi itu kita cari data itu. Ya, cari data di kepolisian atau di mana? Bisa cari data di situ. Nah, kan seperti itu. Nah, atau kita mau mengkaji terkait pasal-pasal tertentu yang ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, kan gitu. Atau mungkin kita perbandingan hukum, bagaimana aturan hukum tentang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, misalnya di Belanda, Prancis atau di mana gitu, perbandingan hukum tuh ya bisa gitu. Nah, konsep kekerasan seksualnya itu gimana? Atau dari segi pembuktian. Nah, kekerasan seksual ini kan terkadang sulit dia dibuktikan ketika dia berada di tempat tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain maksudnya. Nah, tidak dilihat karena terkait dengan saksi itu sulit dibuktikan, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian terkait bukti saksi. Nah, itu kan agak sulit. Oke, jadi kawan-kawan mau di bagian mana mengkajinya, apakah dia dari segi normatif atau dari segi empiris terkait dengan kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya itu ada meninjau kembali penggunaan pidana mati, tindak pidana korupsi. Nah, kan ada itu tindak pidana mati atau pasal yang mencantumkan tindak pidana mati atau hukuman mati ya. Pasal yang mencantumkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi di Undang-Undang Tipikor itu kan ada itu pasal yang mengatur itu. Nah, tapi kan dalam keadaan tertentu. Nah, sekarang ini yang mau dibahas di sini apa? Nah, kawan-kawan yang membahas di sini itu apanya? Apakah terkait dengan putusan? Nah, atau terkait dengan penerapan tindak pidana pasal tersebut yang tidak pernah diterapkan ya. Kita belum pernah lihat atau belum pernah mendengar terkait penerapannya. Kan belum ada tuh. Atau itu tadi mau mengkaji putusan. Tuh, misalnya ada kasus seorang menteri sosial melakukan korupsi terhadap dana bantuan
sosial atau bansos di era pandemi. Nah, pandemi itu kan sudah dinyatakan sebagai bencana non alam. Nah, ketika dia melakukan korupsi di era pandemi atau di era bencana ini, dan ternyata dia nggak diterapkan pasal yang ada ancaman hukuman matinya, nah itu kan menjadi pertanyaan. Nah itu bisa dikaji. Nah cari aja putusan terkait itu. Nah itu bisa dikaji dari segi normatif. Nah gitu kan timbul banyak pertanyaan itu kenapa nggak diterapkan, ada apa, bagaimana fakta persidangannya. Nah itu kan bisa bisa dilihat juga itu. Kemudian bagaimana pertimbangan hakimnya. Nah itu bisa dilihat di putusan-putusan itu. Atau dari segi empiris misalnya kan gitu. Apa aja sih faktor yang membuat hakim itu tidak menerapkan pasal ini? Itu kan empiris, bisa wawancara hakim atau hakim tipikor misalnya kan. Hakim tipikor itu bisa wawancara, bisa ngambil data dari mereka. Kan seperti itu ya. Itu terserah lagi kembali kepada kawan-kawan apakah mau empiris atau normatif. Nah menurut kami yang sederhana itu adalah normatif sebenarnya. Normatif kita tidak ribet ya, tidak ribet ke lapangan, tidak ribet mencari data ke lapangan. Nah kan gitu. Karena kalau misalnya empiris kita khawatir akan susah nyari datanya. Karena menurut kami skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai dikerjakan. Nanti kita khawatir karena gengsi kan gitu, mau narik judul skripsi yang wah atau yang gimana gitu kan. Tapi ternyata dalam perjalanan susah dalam mengambil data atau mencari bahannya. Itu jangan sampai seperti itu, nanti rugi sendiri, itu rugi sendiri nantinya. Nah, oke, untuk yang judul skripsi terkait dengan tindak pidana, demikian dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Demikian dulu ya. Oke, demikian opini masif pada kali ini, opini masyarakat progresif.